Oke. Halo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada guest star namanya Sarah. Yeay. Kita hari ini mau membicarakan seputar kesehatan mental ya. Secara umum aja ya. Secara umum aja, oke. Terus di sini aku juga mau ngenalin ya, Sarah ini temanku SMA, teman Rohis, teman Ambalan, teman ya tetangga kelas ya. Dia IPA 2, aku IPA 7. Terus ya sekarang dia di psikologi UNS, aku di pertanahan, di satu pertanahan STPN. Iya kan kita pernah bikin video ya kan? Iya, jadi kita pernah bikin video tentang cara masuk ya, cara masuk kampus kayak gimana. Terus sama Mia sama Hana juga ya. Tapi sekarang kita jauh ya sama Mia sama Hana. Iya, belum berkabar lagi. Iya, belum berkabar lagi. Oke, masuk ke materi. Kira-kira kesehatan mental itu apa sih? Materi. Kayak Tegang gak sih kalau? iya, kita akan ke sambungan obrolan berikutnya. Iya. Kesehatan mental itu apa sih menurut kamu? Ini obrolan ringan aja ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau diperdalam lagi, masih banyak sumber-sumber di luar sana yang lebih terpercaya gitu. Nah, jadi kalau kesehatan mental itu dari WHO mendefinisikan itu keberfungsian diri kita sehat sehingga bisa bermanfaat dan berfungsi secara optimal gitu untuk diri kita dan juga untuk di luar sana. Jadi nggak cuma tentang diri kita yang merasa sehat gitu, tapi juga melihat keberfungsian kita di dalam masyarakat. Misal kita perannya jadi murid kayak gitu ya. Orang yang dikatakan sehat mental itu gimana? Dia itu sehat dan dia itu bisa menjalankan perannya sebagai murid itu dengan baik. Dia belajar, terus mengikuti prosedur sesuai yang di sekolah dia di mana kayak gitu. Lebih kayak itu sih kalau kesehatan mental. Ya, kesehatan mental itu kayak ya sehat secara batin ya maksudnya. Ya sehat secara lahir dan batin ya maksudnya. Kalau lahir nggak cuma fisik aja gitu loh. Lahir batin maksudnya kan lahir itu fisiknya kelihatan dari luar sehat. Kalau batin itu kan yang lebih di dalam apa yang kita rasakan. Soalnya menurutku kesehatan mental itu penting banget ya. Soalnya itu berpengaruh pada otak juga. Jadi kalau hati kita udah negatif, otak kita juga ikut negatif juga. Jadi kalau di psikologi itu mental itu ada beberapa. Pikiran itu masuk mental. Terus kondisi hati kita itu masuk mental, pikiran, perasaan, terus habis juga psikososial itu dipelajari. Jadi psikososial itu kayak perilaku kita yang kita tunjukkan. Jadi kan yang di dalam itu kan perasaan sama pikiran kita. Nah itu ditunjukkan secara menjadi perilaku gitu kalau di psikologi gitu ya. Terus kalau di psikologi itu penyakit mental itu apa saja sih kalau menurut kamu? Nah itu sebenarnya aku nggak menghafalkan karena sejujurnya peminatanku psikologi industri organisasi ya teman-teman. Jadi setahu kamu aja. Setahu aku sebenarnya aku di matkul psikopatologi pun sangat-sangat lemah gitu. Iya paham. Nah tapi ada beberapa yang memang sejak dari awal itu dikenalkan di psikologi, penyakit-penyakit tentang yang disebut sebagai psikologi abnormal kalau sebutannya. Nah itu ada beberapa. Yang pertama itu mungkin schizophrenia, itu sering teman-teman dengar ya. Oh iya? Iya. Itu gimana sih maksudnya? Itu gejalanya tuh aku bisa nyebutin beberapa gejalanya aja ya. Dia berhalusinasi, terus juga mengalami delusi kayak gitu. Jadi dia sulit untuk membedakan mana kehidupan nyata dan kehidupan yang hanya imajinasinya dia aja. Itu salah satu gejalanya. Terus sehingga dia ini mempengaruhi keberfungsian dia di masyarakat gitu, karena dia tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang cuma ilusi. Itu sih sebenarnya. Terus juga sebenarnya ada kelompok-kelompok sih, kalau teman-teman pengen tahu lebih detail itu ada sumbernya, tapi saya nggak bisa sedetail itu gitu. Aku sebenarnya secara garis besar aja. Ini schizophrenia, ini maksudnya penyakit pertama. Terus yang kedua itu penyakit tentang emosi ya. Emosi itu ada banyak, ada dua jenis sih, yang emosinya itu satu arah atau yang dua arah. Kalau satu arah itu dia kadang dia gejalanya itu satu arah. Jadi misal dia down banget, atau yang dia itu senang banget, itu satu arah. Tapi kalau yang dua arah disebutnya bipolar, itu dia punya periode tertentu. Jadi dia periode
mungkin periode pertama dia seneng banget, disebut fase manik. Fase kedua nanti dia itu down banget, itu sebagai fasenya ketika down. Jadi kalau bipolar itu ada periode-periode ketika dia posisinya lagi down atau lagi manik kayak gitu. Itu bipolar. Terus juga ada juga penyakit mental itu yang kayak abnormal gitu, kayak perilaku yang menyimpang gitu. Aku banyak sih itu. Aku nih aku didiagnosa anxiety disorder sama schizophrenia. Oh, anxiety disorder. Kemarin ada yang pas terakhir itu ya? Iya. Anxiety itu adalah, anxiety kalau di transliterasinya kan kecemasan ya, jadi gangguan kecemasan gitu kan. Berarti ada yang sesuatu di otak kita yang itu membuat kita jadi cemas. Gitu. Dan itu bisa sampai ke fisik kita, kayak ngerasa keringat dingin, terus sampai rasa sakitnya sampai fisik gitu. Padahal kan itu sebenarnya cuma berasal dari pikiran kita. Kayak gitu sih, mungkin malah kamu bisa sharing lebih banyak. Nggak tahu sih, aku cuma didiagnosa tapi nggak dikasih tahu itu penyakit apa gitu. Makanya aku tanya setelah kamu kan pernah mempelajari bagian ini. Ya, jadi itu kalau secara umum, tapi mungkin setiap orang punya gejala yang unik masing-masing. Tapi secara umum itu kecemasan. Iya benar. Jadi mungkin kamu kebanyakan pikiran gitu, mungkin terus nggak nyampe pada ujung yang kesimpulan yang tepat. Soalnya udah 2 kali aku masuk RSJ. Satunya 10 hari, yang terakhir ini 2 minggu. 2 minggu itu dengan 3 harinya aku diare sampai opnam. Sampai fisik ya, psikosomatis berarti. Psikosomatis itu gejala fisik yang kita alami karena kondisi mental kita. Jadi misal kita sedih banget gitu ya, itu bisa aja kita malah ke fisik gitu, mungkin kita pening, pusing kayak gitu. Atau ketika kita mau presentasi terus kita cemas, terus kita langsung sakit perut, nah itu psikosomatis. Oh gitu. Karena emang ada kaitannya gitu. Ada kaitannya sangat erat antara kesehatan mental kita, kondisi mental kita sama kondisi fisik kita. Bahkan sampai orang yang sakit kanker gitu ya, kalau dia mentalnya itu kuat, terus yakin aku bakal sembuh, itu chance-nya untuk sembuh itu lebih tinggi. Jadi emang kaitannya sangat erat antara kondisi mental sama sama pengaruh di otaknya juga ya. Benar. Ya, terus dan itu solusinya ada nggak sih buat penyakit kayak gitu? Nah, solusinya tergantung biar sembuh gitu penyebabnya. Solusinya tergantung penyebabnya. Jadi aku juga baru dapat matkul psikoterapi ya, konseling belum dapat. Nah, di psikoterapi itu banyak banget pendekatannya nih. Dan sebenarnya yang berhak untuk menentukan intervensi kayak itu solusinya harus gimana itu sebenarnya psikolog. Kalau aku sebagai mahasiswa itu belum punya ranah itu. Oh belum. Ya, tapi kalau secara umum, buat teman-teman secara umum, kalau misal mengalami kayak kebingungan atau mulai aktivitas sehari-harinya terganggu, kayak itu ada beberapa step yang bisa dijalani. Yang pertama itu kita diri sendiri dulu kan, kita nggak bisa menolong diri kita kalau kita nggak mau menolong diri kita kan. Nah itu pertama tahapnya ada diri sendiri dulu. Jadi mencoba untuk merefleksi masalah kita, terus kita pikirkan gitu. Iya betul. Dan disarankan itu setiap hari itu kita punya waktu untuk merenung gitu. Mungkin kalau orang Islam ketika tahajud jam 3 pagi gitu, ketika sepi, ketika kita connect sama Allah gitu, sehingga kita bisa merenungi dengan benar-benar dengan mindful. Aku punya masalah ini, solusinya apa gitu. Itu tapi kalau udah stuck kan ada fase-fase dimana kita udah memikirkan sendiri tapi nggak dapat solusi gitu ya. Itu kita bisa ke teman-teman terdekat kita yang kita percaya, bisa orang tua, bisa teman dekat, atau ke ustadz kita. Tapi kalau mereka juga nggak tahu solusinya, nah baru ke tahap selanjutnya. Nah kan tapi ya insya Allah kalau masalahnya itu lebih masalahnya itu nggak terlalu berat banget, itu teman-teman dan orang tua itu orang terdekat dan terpercaya yang harus dipegang, itu harus terpercaya gitu. Soalnya kalau nggak terpercaya nanti malah masalahnya tambah gede kan. Insya Allah juga ada solusinya. Tapi kalau suatu kasus itu nggak, kita udah cerita ke siapa yang kita percaya dan kita berharap dapat solusi nggak dapat juga, itu kita ke pertolongan profesional gitu. Pertolongan profesional itu ya ke psikolog. Banyak yang bisa online, sekarang banyak kan di 1% kayak gitu bisa. Terus juga kadang setiap univ kalian itu kan ada juga kayak medical center gitu. Ada. Nah itu bisa dimanfaatin. Nah semoga
lewat situ, karena profesional ini fokus untuk mengenangani hal itu, insya Allah nanti lebih bisa ditangani sih daripada kayak orang awam gitu. Iya. Dan Tapi itu harus nggak sih pakai obat? Nggak bisa insting ya? oh gini, Kenapa harus minum obat? tergantung. Kalau obat itu biasanya pendekatan yang dilakukan ketika ada yang salah di otaknya. Jadi kayak nggak bisa cuman dibantu oleh kayak saran-saran kayak gitu, susah. Soalnya obat itu adalah kalau misal itu udah nggak bisa kalau cuman saran doang. Jadi misal ini contohnya ya, di rumah sakit jiwa dia misalnya dia gangguan mental gitu ya, terus dia berteriak-teriak histeris gitu. Nah itu memerlukan obat untuk bisa menenangkan dia. Nah itu contohnya. Jadi obat itu digunakan untuk apa? Untuk membantu supaya otak kita itu stabil gitu. Kan kita kadang orang yang gangguan jiwa itu sistem kimia di dalam otaknya ini pendekatan neuropsikologis sih. Jadi kan semua tindakan kita ini kayak ada reaksi kimianya di otak. Misal kita senang, berarti endorfin kita naik. Misal kita stres, itu kortisol kita jadi turun. Nah hormon-hormon itu tuh sebuah reaksi kimia gitu. Nah ketika itu hormon itu salah, atau misal endorfinnya tinggi banget gitu ya, endorfinnya tinggi banget, itu membuat kita jadi kayak energinya banyak, nggak bisa diem. Bahkan kalau Terlalu aktif, anak-anak bisa jadi hiperaktif sampai mengganggu orang-orang sekitarnya itu ketika endorfinnya itu naik. Nah sehingga perlu banget bantuan obat untuk bisa membuat itu stabil. Aku loh minum obat terus, konsumsi obat dari pagi sampai malam. Iya, semangat ya, harus rutin. Nggak enak sih. Iya, Kenapa obat harus itu rutin? nggak enak. Iya harus rutin. Karena kalau tidak rutin, tapi aku juga nggak tahu kenapa harus rutin sih. Tapi disarankannya begitu supaya bisa stabil. Males banget nggak sih minum obat terus? Ini realnya ini. Orang loh kemarin lah aku ke Jogja ya, ke kosannya Alisa kan. Aku udah nginep suatu hari, itu udah dibawain obat pagi sama malam. Paginya tuh besok, malamnya tuh hari ini. Terus aku malamnya itu mau nginep lagi, tapi nggak boleh dari apa? Nggak bawa obat. Jadi aku relain pulang dari jam 7 dari Jogja loh ini, Jogja ke Solo sampai jam 10 malam. Pulang ke rumah. Terus saya udah minum obat. Aku apresiasi. Karena kalau aku jadi Alifa pasti aku juga nyuruh kayak gitu sih. Nggak boleh skip. Bahkan sekalipun 3 kali sehari kan, sekalipun nggak boleh skip. Karena ya itu yang membantu. Udah sih 2 kali sehari sih. Soalnya biasanya obat jiwa itu nggak ada yang siang, soalnya siang buat ngantuk kan. Oke. Jadi pagi sama malam. Semangat ya pokoknya. Emang hal yang nggak nyaman itu yang kita butuhkan kadang ya. Kayak mungkin kita mengalami kesusahan kayak gitu tuh, ya pasti ada hikmahnya lah. Ya pasti ada hikmah, tapi yang ngejalanin itu loh aku sendiri ya. Aku sendiri orangnya tuh susah minum obat. Aku sulit awal-awalnya tuh pakai pisang nggak bisa, pakai nasi, pakai roti nggak bisa, dan akhirnya aku pakai air doang ternyata bisa. Oh, insya Allah malah bisa upgrade skill minum Iya. obat. Siapa Kamu yang pakai belum apa? bisa minum obat? Kerja. Pakai pisang apa pakai biasanya air? air minum sih. Air. Kalau makman lebih susah. Gitu. Ya soalnya semua kesakitan yang kita alami, semua kesulitan yang kita alami itu bakal dapat balasan gitu tadi. Kalau kita menyatakan itu semua karena Allah ya kan. Jadi ya walaupun mungkin Ria ngerasa kayak susah banget gitu ya, males banget minum obat. Iya. Dan lain sebagainya. Aku malah pengen, bu kapan aku berhenti minum ini? Kayak jomono. Itu aku kayak gitu. Tapi itu di jalan dulu aja, insya Allah nanti di akhir ada hadiah yang bener-bener gede banget Ri. Walaupun nggak dikasih di dunia, itu pasti disimpanin sama Allah. Kita nggak bakal rugi kalau perhitungan sama Allah gitu ya, karena janji Allah itu kan pasti Mantap. Ya itu solusi ya. Terus bicara tentang psikolog itu biasanya kan ada terapi. Terapi itu untuk siapa saja sih? terapi untuk siapa saja, untuk klien. Klien yang apa? Semua klien yang datang ke psikolog. Berarti kalau aku kayak gini, terapinya apa? Nah, itu harus asesmen dulu. Jadi kalau
di psikologi ada beberapa tahap untuk bisa memberikan terapi. Terapi itu kan termasuk intervensi ya. Intervensi itu adalah solusi untuk menangani masalah. Nah sebelum itu harus asesmen dulu. Jadi asesmen adalah menilai, mengumpulkan informasi dan lain sebagainya sehingga bisa ditemukan gitu ini masalahnya apa. Yang disebut diagnosis. Jadi kalau diagnosisnya udah ketemu, oh intervensi yang cocok adalah ini gitu. Bisa aja intervensi yang cocok minum obat. Bisa aja intervensi yang cocok terapi. Terapinya tuh ngapain sih? Kalau aku belajar psikoterapi ya, itu biasanya kayak ada beberapa sesi gitu ya. Saling ngomong, ngobrol atau Iya, apa? benar, ngobrol. Tergantung gejalanya. Kalau misal gejalanya itu kayak fobia gitu ya, aku dulu pernah, ini bocoran mata kuliahku sih. Iya teman-teman. Jadi itu dosenku itu ada orang yang fobia. Ini permasalahannya konteksnya fobia ya. Nah itu sesi terapinya adalah untuk menghilangkan fobia itu. Jadi bisa pakai yang ditakutin itu apa, terus pelan-pelan kayak dibantu untuk bisa merasionalisasikan ini sebenarnya nggak bahaya loh. Nah, akhirnya dengan beberapa kali sesi terapi sesuai kemampuan individu tersebut akhirnya bisa sembuh. Ya kayak Raffi Ahmad dulu kan dia kayak takut sama rambutan kan. Itu berarti bisa terapi juga bisa, ya? bisa. Terapi menangani apa yang kita lakukan. Yang sebenarnya itu nggak berbahaya gitu. Kan sebenarnya emosi kita ini kan membawa pesan ya. Saat kita takut itu berarti hal yang mengancam jiwa kita. Terus habis itu kalau misal kita jijik itu biasanya hal yang kotor, hal yang mengandung ya itu lagi membahayakan kita. Kalau misal itu senang berarti itu halnya itu biasanya bermanfaat kayak gitu. Ya mungkin beberapa hal enggak sih ya. Nah ketika kita mendapatkan sinyal, ini kan kita sebut sinyal ya, kita mendapatkan sinyal takut, biasanya opsinya itu berbahaya. Nah tapi kalau sinyal takut ini udah salah tempat di objek-objek yang berbahaya, nah itu perlu untuk disembuhkan. Pakai obat? Nggak harus kalau itu, tergantung balik lagi ke pasiennya. Jadi kayak dilihat kemampuan pasiennya gitu kan beda-beda ya setiap orang itu. Ada yang bisa langsung dikasih saran gini, terus ada yang menyelesaikan diri sendiri udah bisa, ada yang harus ke temennya, ada yang harus ke psikiater, ada yang cuma dikasih saran terus langsung bisa sendiri gitu. Tergantung kemampuan dari tiap klien itu sih. Dulu kamu udah pernah magang nggak sih di psikolog itu? Kebetulan magangku baru besok Januari Februari. Di RSDD Surakarta? Enggak, aku kan peminatannya industri organisasi. Berarti di itu aku berarti di perusahaan-perusahaan. Perusahaan itu psikolognya apain sih? Nah biasanya di perusahaan bergeraknya di human resource. Jadi di HR dia itu ngurusin karyawannya. Jadi semua sumber daya manusia di situ dikelola, bisa sampai dari rekrut atau meningkatkan kayak develop skill dari karyawannya gitu loh. Misal kok kinerjanya menurun gitu, kayaknya ini perlu pelatihan. Nah itu diadain pelatihan. Biasanya itu adalah ranahnya di psikolog. Gitu. Berarti psikolog nggak harus tentang kesehatan juga, tapi juga organisasi kayak gitu juga bisa ya? Ada 4, kalau di psikologi UNS ada 4 pembagiannya. Pertama itu klinis yang ngurusin di RSJ kayak gitu. Yang kedua psikologi industri organisasi. Yang ketiga pendidikan. Pendidikan itu lebih ke perkembangan gitu. Misal anak SMP kondisinya gimana, target perkembangannya gimana. Nah itu bisa jadi BK gitu. Yang terakhir psikologi sosial. Sosial itu lebih fleksibel. Misal kamu bisa ke bencana, menangani anak-anak yang trauma karena bencana itu bisa, atau ke biro-biro konsultan kayak gitu bisa. Kalau Agus apa? Kalau Agus peminatannya setahuku klinis deh. Kalau Susan? Kalau Susan kurang tahu deh. Kenapa kamu gak pilih klinis? Padahal kan asik di rumah jiwa. Nah itu dia. Aku dulu sebenarnya bingung sih milih yang mana. Tapi mungkin gak usah dibilangin alasannya ya. Kenapa? Aku kepo. Kenapa sih emangnya? Di belakang aja, jangan gitu. Oke. Menurutku klinis itu kan ya maksudnya ranah bener-bener psikolognya di situ gitu loh. Kalau di organisasi kan kayak cuma penasihat kayak gitu kan. Maksudnya ya di bagian pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM. Tapi ya kalau dia dari gajinya mungkin di organisasi lebih sih. Mungkin ya. Soalnya kan perusahaan kan biasanya kan gajinya besar.
Ya tapi kemarin aku dapat sharing dari mas-mas yang sempat di HR gitu ya. Anak psikolog tuh kalau di HR malah kayak sering gimana ya, berbenturan antara hati nurani dengan realita gitu. Jadi ya aku belum tahu sih realnya gimana, tapi mungkin nanti seiring waktu bisa terjawab untuk yang itu. Itu. Oh iya. Jadi psikolog itu tidak melulu soal kesehatan. Iya benar. Yang penting tentang manusia, bisa perkembangan manusia. Terus kalau bisa perilaku di manusia, bisa. udah di peminatan, jadi fokusnya itu aja kuliahnya. Atau tetap semuanya? Tetap ada matkul wajib sih, tapi biasanya ada 2 SKS sampai 4 SKS itu di semester, mulai semester 4 ke atas kita bisa milih. Ada psikologi krisis bencana, psikologi industri organisasi, manajemen organisasi, analisis jabatan, dan lain-lain. Itu bisa milih. Menurut kamu di psikolog itu dosennya gimana sih? Dosennya juga baik-baik atau dosennya ada yang gila? Lebih banyak yang baik daripada gila. Wah, Kak. Karena apa? Ya karena dosennya baik-baik. Gimana ya? Tulus ngajar gitu loh. Mungkin beberapa killer itu ya karena pengen mahasiswanya ini mahasiswanya dapat IPK bagus gitu. Gitu sih. Oke guys, terus apalagi sharing motivasi buat ini ya sih, mungkin karena ini Oktober bulan kesehatan mental ya, mungkin kalian juga udah banyak melihat event-event webinar yang temanya kesehatan mental dan lain sebagainya. Terus juga di psikologi UNS ada archetype. Apa itu? Itu adalah event tahunan untuk memperingati Hari Kesehatan Mental. Acaranya sebenarnya hari ini penutupan gitu, tapi kalian bisa lihat di Instagramnya archetype_UNS. Gitu. Itu ngapain aja? Banyak banget, tapi untuk secara garis besar itu menggabungkan kesehatan mental dengan ekspresi seni gitu. Jadi lebih ke kegiatannya ngapain? Kegiatannya banyak sih, jadi kan itu kayak ada di galeri kayak gitu. Nanti kita datang ke sana, ada art exhibition. Jadi nanti kita kayak open gitu, siapa yang mau memberikan karyanya nanti kita pajang gitu. Terus nanti juga ada kayak mungkin sketsa wajah. Nanti pesertanya jadi kayak datang terus di sketsa wajahnya. Kalau tahun lalu itu ada peserta datang terus dibikinin puisi, jadi on the spot dibikinin kayak gitu. Terus biasanya ada kayak ruang-ruang ekspresi. Jadi misal kamu ada kaca kayak gitu, nanti kamu bisa nulisin apa gitu. Kalau untuk tahun ini tema besarnya adalah stigma. Jadi gimana kita memberi kayak apa ya, melawan stigma gitu. Stigma tuh nggak 100% bener loh gitu. Dan kita nggak ditentuin dari stigma di luar kita, tapi lebih ditentuin oleh di dalam diri kita. Oh mantap. Kamu jadi apa di archetype itu? Aku pembantu umum aja. Bantu. Iya, bantu umum. Ngapain? Bantu umum. Enggak, aku nggak terlalu ngurus archetype guys, tapi itu acaranya bagus. Umum? Iya, terbuka untuk umum. Kapan? Kalau yang ini hari ini penutupan. Ya, kamu telat sih kabarnya. Kalau Agus jadi apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Kayaknya kamu gak deket itu sih. Ya emang nggak sedekat itu. Kan tapi kan satu jurusan. Ya emang gara-gara pandemi kayak nggak ada yang deket gitu sih. Dari rumah kan. Gitu sih. Gitu ya. Mungkin juga karena aku yang nggak menjalin ya, kayak nggak aktif buat kayak bantu. Tapi ada nggak sih ikatan psikolog Karanganyar itu? Nah itu belum ada. Tapi ini kita merintis. Mau merintis. Namanya One Step Closer. Oh, One Step Closer. IG-nya osti.d. Itu nanti ya kayak, tapi itu baru merintis banget sih. Baru sedikit makanya kan bisa kan membuat acara, maksudnya konsultasi dan segala kan banyak banget tuh yang nanya sama aku tuh, sih kamu konsul ke psikiater itu berapa dia itu aku gratis. Kalau BPJS soalnya. Oh ya Allah.
gratis. Kamu kalau bisa sharing ke teman-teman nih gimana caranya buat konsul gratis di BPJS? Ya tinggal daftar, dan di daftaran itu kan ada BPJS atau langsung, maksudnya langsung bayar. Kita pilih aja BPJS. Kalau selama kita masih ada BPJS pakai aja, karena itu gratis, benar-benar konsulnya gratis. Tapi ribet nggak prosedurnya? Nggak. Dibedain sama yang bayar biasa nggak? Kalau menurutku enggak ya, sama aja ya. Aku pas dirawat itu loh, ada yang BPJS ada yang enggak loh, sama aja perawatannya. Keren guys. Kalian bisa coba kalau kalian mau konsul yang gratis. Banyak yang tanya sama aku, bahan harganya berapa? Dolar harganya gratis itu loh. Oke. Terus kalau misal BPJS itu siapa sih yang bayar? Pemerintah ya? Oh. Mantap sih. Karena kan kita kan kesehatan mental kan pasti banyak orang juga ya kan. Banyak kan sebutannya bukan orang gila lagi ya, maksudnya Iya. ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Tapi aku tetap nggak mau disebut kayak gitu sih. Aku masih marah soalnya. Nggak segila itu sih. Oh iya. Sebenarnya beda ya, itu gila-gilaan orang. stigma juga sih. Semua orang yang berhubungan ke psikolog pasti dibilang orang gila, padahal ya tidak semua. nggak semua. Karena masih dibilang orang gila. Karena kan kita kompleks banget ya, permasalahan manusia itu banyak banget, jadi nggak bisa Nggak langsung. melulu tentang orang yang tidak waras kan. Emang ada orang tidak waras, tapi yang waras tapi keganggu mentalnya juga banyak gitu loh. Bahkan yang nggak ngomong lebih banyak juga. Karena ya baru-baru ini ya kayak booming pentingnya kesehatan mental gitu. Bahkan untuk dokter dan juga psikolog itu perbandingannya masih jauh gitu. Baru tahun-tahun ini sih di puskesmas itu diadakan psikolog karena ternyata dibutuhin gitu. Iya, memang dibutuhin. Akhirnya diadvokasi ke pemerintah, akhirnya diadakan psikolog di puskesmas. Berarti penting dong bagi psikolog bisa memecahkan suatu masalah. Penting banget. Jadi kayak Kamu kayak memecahkan solusi itu gitu gimana sih caranya? tergantung masalahnya apa dulu. Jadi kamu harus benar-benar memahami masalahnya apa baru mecahin solusi. Iya. Jadi kunci yang Harus dibutuhkan pintar dong berarti ya. Kunci yang harus dibutuhkan itu jangan membuat solusi sebelum paham betul masalahnya. Karena bisa salah penanganan gitu. Jadi harus benar-benar ngumpulin informasi sampai sebanyak-banyaknya sampai kita yakin, oh masalahnya kayak gini. Terus kita coba solusi-solusinya. Iya sih, bener. Kalau kalian pengen di jurusan psikolog nih ya, kalian harus pintar menerawang solusi ya, maksudnya. Ya kan kalian masih banyak yang mau dikonsul kan. Iya, Banyak kan harus memperhatikan juga. Nah kalau nggak tahu solusinya ya kita udah di blacklist lah. tapi seiring waktu nanti pasti bisa kok, karena ada beberapa prinsip-prinsip yang itu dijelasin ketika kuliah. Berarti ketika kuliah kalian juga memecahkan masalah gitu. Misal soalnya ada orang bla 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 Iya. terus gini. Berarti kalau online kayak gini juga pasti soalnya kayak gitu. Ya, tapi kita sebatas ke kayak administrasinya gitu. Misal mau pakai asesmen apa, kita mengadministrasikan. Jadi belum sampai ke, ya kita mungkin sharing tentang ini solusinya gimana, terus juga melihat kode etiknya tertangani enggak gitu. Tapi nggak sampai ke ini harusnya gini gitu, enggak, belum sampai situ. Harus S2 profesi dulu untuk bisa. Maksudnya kalau kamu kan S1 kan, S1 4 tahun, langsung S2 gitu bisa berapa tahun? Nggak tahu, aku nggak tahu kalau ini Biasanya nggak tahu kalau ini. nggak sampai 4 tahun kan, biasanya 2 sampai 3 tahun nggak sih kalau S2. Iya, makanya aku juga pengen ngejar D4 dulu biar S1 dulu biar aku bisa lanjut S2 di UNS atau di UGM. Mau pengen apa sih? Tapi di gue sih Masih linear ya? masih. Iya dong. Oke. Oke guys, Udah panjang deh. udah panjang. Intinya itu Masih sih. dong kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Maksudnya kata Closing, motivasi, closing. Bukan motivasi sih, lebih ke kayak titip pesan buat teman-teman. Karena ini Hari Kesehatan Mental Dunia. Semoga teman-teman juga lebih peka gitu, lebih peduli sama sekitar teman-teman gitu. Keadaan sekitarnya itu gimana? Yang terdekat dulu aja kayak saudari kita gitu. Mereka sebenarnya sedang baik-baik saja nggak sih? Dan kalau
memang ada tanda-tanda nggak baik-baik saja, kita sebagai orang terdekat tuh harus action, harus apa sih yang bisa aku lakuin untuk dia gitu. Sehingga nggak ada tuh yang tiba-tiba dipendem, tiba-tiba bunuh diri kayak gitu. Nah, insya Allah bakal itu loh, bakal aku berkurang. bunuh diri itu kan banyak kan gara-gara mental tuh. Iya benar. Makanya aku serem sih, serem banget. Iya sih, itu makanya itu bisa dicegah dengan Apa kalau bunuh diri itu bisa diobservasi? ada tanda-tandanya, ada gejala-gejalanya, dan ada berbagai jenis juga. Sehingga ya itu tanggung jawab kita semua gitu sebagai manusia gitu ya. Kita melihat sekitar kita gitu, meningkatkan kepedulian dan kepekaan sehingga bisa sama-sama saling menjaga. Karena kalau bersama-sama kita itu kuat sebenarnya. Gitu. Betul. Bersama kita bisa ya. Oke. Mantap. Mantap, oke guys, jangan lupa jaga kesehatan mental kalian, jaga kesehatan fisik kalian juga, jangan sampai sakit lahir maupun batin, dan jangan lupa untuk positive thinking gitu. Dan jangan overthinking ya kan, karena banyak orang tuh punya masalah jadi overthinking, mau solusinya gini, pemecahannya gini, tapi ada sisi lain yang bertolak belakangan gitu ya gitu kan, ada solusi tapi bertolak belakang dengan realita. Oke guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe on my YouTube channel, and don't forget to turn on notification supaya kalian bisa tahu uploadan terbaru aku apa aja. Oke, makasih semuanya yang sudah nonton. Happy watching, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.